Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Delila dengan NIM B1B12304 dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI selaku dosen mengampu pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi pada bab 4 mengenai analisis manfaat dan biaya dalam buku Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik oleh M. Supermako. Baik, sebelum memasuki pada pembahasan utamanya, perlu kita ketahui apa sih analisis manfaat dan biaya itu. Jadi, analisis manfaat dan biaya ini merupakan metode penting dalam menilai kelayakan suatu proyek investasi. Dalam analisis ini, berbagai instrumen seperti nilai sekarang neto, rasio manfaat terhadap biaya, dan tingkat pengembalian internal digunakan untuk mengevaluasi perbandingan antara manfaat yang diharapkan dan biaya yang akan dikeluarkan. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu kriteria investasi. Jadi, pada hal ini penerapan analisis ekonomi pada analisis anggaran diperlukan agar kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat neto yang lebih tinggi karena telah ditariknya dana masyarakat oleh pemerintah untuk membiayai kegiatannya. Setiap proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah yang hendaknya dipandang dari berbagai unsur kelayakan atau feasibility. Contohnya adalah seperti kelayakan teknis, kelayakan finansial, kelayakan ekonomi, kelayakan sosial budaya, dan kelayakan lingkungan. Baiklah, langsung saja memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai instrumen analisis manfaat dan biaya. Jadi, instrumen ini memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah nilai sekarang neto atau net present value. Yang kedua adalah rasio manfaat terhadap biaya. Yang ketiga kriteria hasil usaha. Dan yang terakhir adalah konflik antara NPV dan IRR. Sekarang masuk yang pertama, yaitu nilai sekarang neto. Ini salah satu pendekatan yang umum dipakai dalam pengambilan keputusan berdasarkan manfaat dan biaya proyek atau kegiatan adalah menghitung nilai sekarang bersih, yaitu dengan cara mengulangi nilai manfaat total dengan nilai biaya total yang semuanya dinyatakan dalam nilai sekarang. Dan yang kedua adalah rasio manfaat terhadap biaya. Pada hal ini, analisis perbandingan atau rasio antara manfaat dan biaya proyek atau kegiatan dilakukan dengan membandingkan total manfaat proyek terhadap total biaya proyek yang semuanya juga dinyatakan dalam nilai sekarang. Dan yang ketiga ada kriteria hasil usaha. Dalam hal ini analisis IRR dimaksudkan untuk menentukan nilai tingkat diskonto atau tingkat hasil usaha yang dapat diharapkan dari suatu proyek tertentu dan yang dapat membuat NPV sama dengan 0. Dan selanjutnya yang keempat yakni konflik antara NPV dan IRR. Di antara NPV dan IRR, biasanya perhitungan atas dasar nilai NPV yang diutamakan karena jelas bahwa proyek tersebut menghasilkan manfaat neto yang positif. Jadi, di antara berbagai proyek itu, hendaknya dipilih proyek yang memberikan manfaat bersih yang maksimum, yaitu selisih antara manfaat total dan biaya total yang terbesar yang dapat dicapai pada saat social marginal benefit atau SMB sama dengan social marginal cost. Baik, langsung saja memasuki pembahasan selanjutnya, yakni mengenai macam manfaat dan biaya suatu proyek. Jadi, manfaat dan biaya dari suatu proyek dapat dibedakan antara manfaat dan biaya real dan manfaat dan biaya semu. Manfaat real adalah manfaat yang tidak mengorbankan pihak lain, sedangkan manfaat semu melibatkan keuntungan bagi sebagian orang, tetapi kerugian bagi orang lain. Dan selanjutnya adalah biaya real. Jadi biaya real ini adalah biaya yang benar-benar ada di masyarakat tanpa pengurangan beban bagi pihak lain.
Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Jadi, di sini memiliki langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis. Yang pertama adalah menentukan dampak dari proyek, yaitu barang dan jasa apa yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Dan yang kedua adalah menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif. Dalam hal ini biasanya langkah kedua menjadi sangat sulit. Untuk itu digunakan pendekatan sebesar nilai rupiah yang secara maksimum orang-orang bersedia membayarnya. Kesulitan yang lain adalah seperti memberikan manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Sering terjadi pula adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga timbul perhitungan ganda dalam menghitung manfaat. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai mengenal dan mengukur biaya proyek. Pada hal ini, konsekuensi dari adanya suatu proyek adalah beban serta pengorbanan yang merupakan biaya dari proyek tersebut. Penggunaan sumber daya yang terlibat dalam pembangunan suatu proyek akan mencakup pula opportunity cost, dikarenakan pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain. Suatu proyek mungkin memiliki dampak terhadap suatu daerah tertentu, sedangkan proyek lain juga mempunyai dampak terhadap daerah tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan waktu dan bunga diskonto. Jadi, manfaat suatu proyek biasanya akan diterima beberapa tahun setelah proyek itu selesai. Dan proyek itu akan selalu memberikan jasa yang akan diterima pada tahun-tahun yang akan datang. Kesulitannya adalah untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga dan juga menentukan umur proyek tersebut. Seringkali suatu proyek secara ekonomis sudah tidak berfungsi, tetapi secara teknis masih berfungsi atau sebaliknya. Biasanya untuk proyek yang horizon waktunya panjang, diasumsikan tingkat diskonto sama dengan bunga dan tetap untuk jangka panjang. Dan langsung saja memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai analisis risiko. Jadi perbedaan antara risiko dan ketidakpastian adalah bahwa risiko memiliki nilai probabilitas, sedangkan ketidakpastian tidak dapat diketahui probabilitasnya. Seorang manajer atau pengambil keputusan dapat dikelompokkan dalam sifat-sifat tertentu dalam kaitannya dengan risiko. Seorang pengambil keputusan dapat memiliki sifat suka dengan risiko atau risk lover, dapat pula memiliki sifat suka menghindari risiko, dan dapat memiliki sifat netral terhadap risiko. Jadi, kesimpulannya adalah analisis kelayakan investasi adalah proses penting dalam menilai proyek atau kegiatan pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan melebihi biaya yang dikeluarkan. Evaluasi ini melibatkan beberapa aspek penting seperti kelayakan finansial, kelayakan teknis, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kriteria utama yang digunakan dalam analisis manfaat dan biaya termasuk net present value, rasio manfaat terhadap biaya, dan internal rate of return atau IRR. Kriteria-kriteria ini membantu menentukan apakah suatu proyek layak dilaksanakan dengan membandingkan nilai manfaat dengan biaya dalam nilai sekarang. Selain itu, manfaat dan biaya proyek dibedakan menjadi real, semu, langsung, dan tidak langsung. Penting juga untuk mempertimbangkan risiko dalam analisis investasi, di mana risiko memiliki nilai probabilitas, sedangkan ketidakpastian tidak dapat diprediksi secara pasti. Mengukur manfaat dan biaya dengan benar, serta menentukan tingkat diskonto yang sesuai, merupakan tantangan besar dalam analisis ini. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.